Aceh itu memang tanah di sana tanahnya subur, ya kan? Kemudian di sana juga masyarakat pada kutip, ya, memang banyak yang menanam pohon ganja. Backing oknum adalah salah satu indikator maraknya peredaran gelap narkotika. Ganja menjadi salah satu narkoba yang paling diminati di negeri ini. Suplai ganja di tanah air cukup melimpah, sebagian besar dipasok dari Aceh. Pasokan ganja dari tanah Rencong ini kian hari kian meningkat. Tanaman ganja memang banyak tumbuh subur di Aceh. Jauh sebelum ada larangan ketat, daun ganja menjadi bagian dari budaya masyarakat di sana. Kini, para penanam ganja terus diburu demi memutus mata rantai peredaran barang haram ini di Indonesia. Stigma penghasil ganja seolah sulit lepas dari bumi tanah Rencong Aceh. Berbagai penemuan ladang ganja dengan luas puluhan hingga ratusan hektar seolah mempertegas stigma ini. Jumat 1 April 2016, tim NSI mendatangi salah satu ladang ganja di Desa Lamteba, Aceh Besar. Meski terletak di kaki gunung, ladang ini tidak sulit dicapai meski harus berjalan kaki. Luas ladang ganja yang kami datangi berkisar 3 hektar, penuh tanaman ganja siap panen. Anehnya, ladang ganja ini seolah tertutupi. Kami sempat bertemu sejumlah warga di lokasi ladang ganja. Namun mereka terkesan bungkam dengan keberadaan ladang ganja ini. Tahu Tanah ini sopo. nah di pokok ya udah ngomong sama masyarakat. Nggak ada pemiliknya. Yang tanam tapi tahu. Ayo aja. Ini orang ini di Lamteba, tinggal jauh, dari sini jauh. Ini apa namanya? Jadi Lampul di bawah. Desa dan di bawah. Sampai kenan dalam bagi hati tu. Gang bagian itu. Nah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini datang sini hanya melihat, ya, melihat kapal, bukan naik juga. Hal ini tentu memantik pertanyaan. Benarkah ladang ganja ini justru memberi keuntungan bagi warga sekitar? Sudah menjadi rahasia umum, harga jual ganja yang tinggi tentu memberikan keuntungan yang tidak sedikit. Bahkan ladang ganja bisa menjadi salah satu langkah jitu memutus mata rantai peredaran ganja di Indonesia. Para dalang peredaran ganja perlu terus diburu agar peredaran ganja bisa dihentikan dari hulu ke hilir. Seperti apa taktik yang dibutuhkan untuk menghapuskan peredaran ganja di Indonesia? Sesaat lagi di NSI. Pemirsa, pengungkapan berhektar-hektar ladang ganja di Aceh Besar masih menyisakan beberapa pertanyaan. Siapakah dalang dari semua ini? Hingga saat ini pihak kepolisian baru menetapkan 1 orang tersangka yang diduga berperan sebagai penanam. Mengurai dalang intelektual di balik keberadaan berhektar-hektar ladang ganja di Aceh masih menjadi pertanyaan sampai saat ini. Polisi terus menelusuri jejaknya demi sampai ke siapa si dalang. Kebun ganja ini memang pasti ada dalangnya ya, ada yang ownernya, ada bosnya lah. Nah, jadi memang yang menanam orangnya lain, nanti yang memanen orangnya lain, kemudian yang melakukan packing juga orangnya lain. Nah, setelah di packing dibawa ke pinggir jalan, nanti yang mengambil orang lain. Jadi diputus-putus. Memang kita agak sulit untuk menangkap sindikatnya.
paling-paling kita dapat menangkap yang menanam karena ada di kebun. Ada cerita menarik dari seorang mantan penanam ganja yang kini telah beralih profesi. Ia mengaku terdorong untuk menanam ganja karena dimodali oleh seorang penadah ganja. Juga di kampung ada orang kampung. Ada yang ngambil ya? Ada yang ambil. Siapa yang ambil kita nggak tahu kan. Tapi ada orang kampung yang beli. Sekarang udah selama ini yang ambil kami. Ya, yang ambil punya kami kemarin. Yang kasih modal punya kami. Dikasih modal apa? Kasih modal. Modal untuk tanam ganja. 2 juta satu modal, satu lahan. 2 juta dikasih. Dimodalin? Ya, modalin. Orang kampung situ juga? Orang kampung. Tapi sekarang udah kena tsunami 2004. Oh, kampung sini juga? Ya. Oh, dia modalin abang 2 juta untuk tanam. Ya. Lumayan ya? Banyak orang yang dikasih modal. Ganja yang beredar di seluruh Indonesia sebagian besar memang dipasok dari tanah Rencong. Tidak ada data resmi berapa jumlah ganja yang dipanen di Aceh. Namun di tahun 2015 saja ada sekitar 14,5 ton ganja yang berhasil disita aparat. Entah berapa yang lolos, namun diduga jumlahnya berkali-kali lipat. Dan langsung kita akan membahas ini dengan Kepala Humas dari BNN, Bapak Slamet Pribadi. Pak Slamet, selamat malam. Iya, malam. Pak Slamet, ini kita membahas soal ada sekitar 100 ladang ganja di Aceh Besar yang kemarin. Menarik sekali ya. Itu termasuk kategori tangkapan besar, Pak Slamet? BNN pernah menangkap 8 ton. 8 ton? Iya, pernah menangkap 8 ton, kemudian 30 ton juga pernah. Maaf, 30 ratusan kilo, 200 kilo pernah. Kalau 8 ton itu ditangkap di Pekanbaru, kemudian dikawal sampai ke Jakarta untuk menjadi barang. Itu ganja yang ditangkap dari mana? Hasil juga produksi dari Aceh? Dari Aceh. Rata-rata memang Aceh. Sebenarnya ada apa sih Aceh dan ganja ini, bagaimana related hubungannya? Iya, kita tidak bisa memberikan stigma bahwa Aceh itu terikat dengan hal-hal yang bersifat Aceh. Karena dengan ganja? Ya, dengan ganja ya, Aceh dengan ganja. Tapi memang hanya beberapa orang, petani, kemudian pemodal yang kemudian menanam, berusaha, berbisnis dengan cara-cara yang haram ini. Beberapa orang aja, tidak seluruhan dari Aceh. Oke, kita akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat ini ada grafis. Ini desa-desa tempat ditemukannya beberapa titik ladang ganja ya, 4 lokasi, 7 lokasi, 4 lokasi. Jadi ini lokasinya kebanyakannya sepertinya sulit sekali kan di hutan. Saya pernah masuk ke daerah-daerah ini. Kalau saya boleh koreksi data ini, mungkin bukan 4, lebih dari ini. Oke, di Desa Lambada, Kabupaten Aceh Besar. Di sini juga lebih dari yang bawah di Montasik juga. Apalagi Lam Tebah juga banyak. Saya pernah naik di ketinggian sekitar 600-900. Ada 20 hektar yang kita musnahkan. Saya keluar dari pagar, saya sambil kaca pinggang melihat ke atas. Banyak sekali di atas. Itu punya masyarakat? Nggak bertuan, nggak jelas. Tapi anehnya ganja seperti itu sampai ke Bali. Sampai ke Bali? Iya, terakhir di Polres Banyuwangi kalau tidak salah, sekitar 1 bulan yang lalu, ketangkep 3 kilo ganja Aceh. Berarti kan ganja ini jalan-jalan mulai dari Aceh sampai ke Bali. Berarti yang dibawa 1 truk lebih, ngecer sedikit sampai ke Bali, sampai ke Banyuwangi dan Bali. Itu luar biasa. Mohon maaf, saya mesti tanya, kualitas ganja Aceh itu seperti apa sih? Info yang saya dapat dari teman-teman yang pernah ke Belanda, ganja Aceh itu jadi primadona di sana. Bagus sekali, kata mereka, kata testimoni ya, bukan kata saya. Karena saya tidak bisa merasakan. Tapi kalau pada saat pemusnahan, kemudian saya merasakan, saya putar-putar begini, saya bau, memang ada yang khas, ada yang ganja yang ekor tupai. Iya. Itu juga yang itu yang katanya yang primadona lebih bagus sekali. Ada yang biasa, ada yang ekor tupai. Jadi ada macam-macam jenis dan ekor tupai ini yang menjadi primadona. Paling top di situ. Bibitnya juga dari Aceh atau dari luar? Dari situ juga. Dari situ juga. Ya, kan mereka kering, kemudian disimpan, kemudian disemai, tumbuh. Peran dari saya bilangnya kelompok atau sindikat ganja yang ada di Aceh ini tetap terbagi-bagi. Ada yang pemodal, penanam, ya kan? Petani, penanam, dan lain-lain. Pemodal, nah, itu apa, Pak? Nah, itu bisa diceritakan apa saja peran-peran mereka? Iya, kalau
petani itu tergantung dari pemesan, pemodal. Pemodal itu memberikan modal untuk menanam, menjaga, memelihara sampai dengan tumbuh besar, bahkan sampai dengan potong. Begitu potong, kemudian ada yang bagian ngepres. Ada sendiri bagiannya itu. Ada penada, penerima. Itu beda-beda. Kalau pemodal biasanya, begitu dia menyuruh, dia juga menanam di rumah. Menanam di rumah itu adalah semacam remote control. Supaya dia tahu setinggi apa tanamannya. Sampai setinggi apa di rumah itu sama persis dengan ada yang di ladang. Di ladang. Ya. Sampai seperti itu pemodal itu. Oh, jadi diukurnya dia tidak harus repot-repot. Ada remote-nya di rumah. Ada remote-nya dengan cara menanam itu. Persis harinya bareng, jadi kalau tumbuh begini. Luar biasa. Ini mereka tersel-sel gitu, mereka tidak saling tahu dan... Oh, tahu. Jadi saling tahu. Ini semua tahu. ini satu kelompok. Satu kelompok. Oke. Kalau petani itu adalah posisi yang lemah. Oke. Posisi yang lemah, karena dia kan hanya untuk kebutuhan perut dan sebagainya. Yang paling berbahaya adalah para kurir, kemudian pengemas, pemanen dan pemodal. Ini orang-orang yang memanfaatkan petani supaya menanam ganja. Sulit nggak sih membongkar sindikat ini? BNN tidak bisa sendirian, polisi tidak bisa sendirian. Memang idealnya kementerian yang lain atau dinas yang lain juga harus ngeroyok, kata Presiden. Ngeroyok soal ini, jangan sampai petani menanam. Caranya bagaimana? Kita berikan alternatif development, tanaman pengganti, kita bina, dan BNN sudah melakukan itu. Tapi kemudian terputus karena yang lain tidak care, tidak kurang perhatian. Yang lain ini petani. maksudnya siapa? Ya, saya kurang tahu. Monggo silakan masyarakat yang tahu itu. Apa karena juga tanaman penggantinya tidak sesignifikan atau bisa menghasilkan keuntungan kita seperti ganja? pernah memberikan semacam tanaman nilam ya, nilam di situ, nilam gitu, yang bisa untuk minyak wangi, yang harganya lebih tinggi dari ganja. Ya setelah itu putus, karena kan orang-orang yang punya otoritas, lembaga yang punya otoritas soal hutan, soal tanaman, membiarkan sendirian BNN turun ke situ. Nah, Oke, harusnya jadi, memang ngeroyok bareng-bareng. Jadi di tingkat pemerintahan juga masih nggak sinkron nih. Gimana mau ngeroyok kalau nggak kompak? Nah, itulah direktif Presiden antar aparat itu harus bersinergi. Kita harus mulai ini. Pak, orang-orang ini ya, pemilik ladang, pemodal, ini orang asing atau orang... Nah, oke, ini menarik ini. Sini, orang Ya, Indonesia. menarik sekali. Pemilik ladang kebanyakan pemerintah, karena itu tanah negara. Mereka ini tahu berarti Tahu, kalau lahan tanah mereka ini negara. digunakan Iya, untuk tahu, menanam iya. ganja, jadi mereka tahu. Iya, Jadi masyarakat pasti mereka dapat untung. masyarakat diberikan biaya untuk membabat hutan, ya. Kemudian pemodalnya itu rata-rata yang tadi menyuruh membabat hutan dan tanaman itu tidak berada di sekitar ladang itu, jauh di sono, cuma dia membawa remote aja sama ngirim duit awal lah itu. Sebentar, jadi tanah yang digunakan kan kalau hutan pasti kan milik negara. Iya, milik negara. Berarti siapapun otoritas yang harusnya Iya, menjaga hutan iya. dan lahan itu tahu bahwa berhektar-hektar tanah dia ini banyak sekali. kenapa nggak dilaporkan? Kenapa nggak ada yang kena? Iya, monggo. Itu Nggak, jangan monggo Pak. Kenapa tidak ada dilaporkan? Kenapa kenanya hanya ke petani-petani kecil? Ini kan juga berarti BNN penegak sudah hukum berusaha. dan lain-lain juga tidak tegas. BNN sudah berusaha, kepolisian sudah berusaha. Salah satu simbolnya adalah dilakukan pemusnahan, pembabatan, kemudian pemusnahan dibakar dengan cara dibakar di tempat. Ini adalah simbol bahwa ganja itu dilarang. Tadi Anda mengatakan bahwa ganja Aceh ini salah satu primadona, bahkan di Eropa. Berarti bagaimana menekan demand yang tinggi? Selama ada demand tentu supply akan terus lahir. Pak Slamet, kita lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, benarkah tanaman ganja menjadi bagian sejarah panjang kehidupan masyarakat Aceh? Lantas bagaimana aparat hendaknya bertindak untuk meniadakan barang haram ini dari kehidupan masyarakat Indonesia? Tetaplah bersama kami di NSI. Tanaman ganja memiliki sejarah yang panjang dengan kehidupan warga Tanah Rencong Aceh. Selama ratusan tahun tanaman ganja telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat di sana, di bidang kuliner dan juga medis. Mitos seputar tanaman ganja tidak pernah lekang, bahkan menjadi stigma yang terus disematkan terhadap masyarakat Aceh.
Mitos seputar tanaman ganja bagaikan dua sisi mata uang. Walau kerap identik sebagai barang haram, namun ganja ternyata memiliki sejarah yang lekat dengan aspek sosial masyarakat di Aceh. Dalam catatan sejarah, tanaman ganja sudah disebut di dalam manuskrip kuno berabad-abad lalu di masa kerajaan. Dalam manuskrip ini, tanaman ganja memiliki peran signifikan di bidang pengobatan. Ganja di Aceh ini kan sudah ratusan tahun yang silam memang sudah ada dan sangat melekat dengan orang Aceh sendiri. Kenapa itu sangat melekat? Karena memang ada dalam naskah-naskah kuno. Yang ada dalam naskah kuno, manuskrip-manuskrip Aceh pada era kerajaan Islam di Aceh, itu adalah untuk perobatan, kemudian untuk hal-hal yang lain demi kebaikan kepada manusia dan kesehatannya. Ditinjau dari aspek kebudayaan, tanaman ganja ternyata punya cerita tersendiri. Tanaman yang membuat candu ini kerap digunakan sebagai rempah-rempah dalam dunia kuliner rakyat Aceh. Nah, biji ini pada awalnya itu digunakan sebagai penyedap masakan dan juga sebagai alat untuk melunakkan, memudahkan daging yang keras itu lunak. Tradisi Aceh ini kan memang tradisi kenduri, silaturahmi, kenduri sebagainya. Nah, penggunaan konsumsi daging ini sangat banyak sekali dan bisa saja awal-awalnya itu daging-daging yang digunakan itu adalah daging-daging sapi seperti tadi untuk melunakkan. Di samping sebagai penyedap. Nah, kalau sudah bicara penyedap, itu sudah bagian daripada bumbu masakan. Artinya itu sudah bagian yang bagi yang sudah biasa menggunakan itu sudah bagian yang melekat yang ada dalam rumah tangga mereka. Seperti itu. Menariknya lagi, mitos seputar ganja juga berkaitan dengan periode konflik yang pernah berkecamuk di bumi Aceh. Ketika itu, ganja telah dianggap sebagai tanaman bernilai ekonomi tinggi yang bisa dijual sebagai imbalan untuk memperoleh persenjataan. Saya dapat, terutama dalam masa-masa konflik terakhir ya, konflik antara Aceh dengan RI, misalnya berkembang. Kita tidak tahu dari mana ceritanya yang berhembus. Misalnya ganja kemudian karena orang misalnya kombatan ini dulu tinggal di hutan. Dan hutan itu secara tanpa ditanami pun seakan ganja tumbuh sendiri itu menjadi komoditas dan itu digunakan. Orang kan harus berpikir bagaimana cara bertahan hidup dan meneruskan perjuangan dalam perspektif kombatan. Mungkin yang terlihat oleh mereka itulah ganja. Nah, karena ini menjadi barang yang mahal, kita dengar cerita itu. Bahkan saya juga pernah mendapat cerita langsung dari salah seorang mantan kombatan bagaimana kemudian mereka menggunakan ganja ini, dia tidak secara terbuka misalnya menyatakan untuk membeli senjata, tetapi bagian daripada tetap survive supaya kehidupan mereka bertahan. Ya baik, Pak Samad, tadi itu kan soal sejarah panjang antara masyarakat Aceh dengan tanaman ganja. Sebenarnya bagian dari kultur mereka juga. Tapi kesian gak sih saudara-saudara kita ya di Aceh ini seakan-akan terstigma gitu loh oleh ganja, sindikat, ya kan, mabuk-mabukan dan lain-lain. Sejarahnya kan untuk hal yang baik, bukan untuk disalahgunakan. Kalau kemudian sejarah untuk hal-hal yang baik seperti ini, kemudian kenapa berubah menjadi penyalahgunaan? Mengapa adakah Anda mungkin memahami perubahan itu dari masyarakat yang hanya menggunakan sebagai medis, sebagai bumbu penyedap, namun berubah menjadi sebuah industri yang ditanam secara masif untuk dijual? Itu karena soal demand. Soal orang membutuhkan ganja. Ketika ada penanam, kemudian disambung dengan pembeli, maka match ketemu. Untuk supaya penanam, pemodal, pengepres tadi itu, pengecer, tidak laku, maka orang-orang ini harus dicegah. Dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan, kalau yang sudah kecanduan, diobati. Teorinya kan seperti itu Pak Slamet, tapi di lapangan ini kan juga ada masyarakat yang perlu menghidupi dirinya dan keluarganya. Itu bisa nggak sih sinkron? Selama kemudian harga ganja di Indonesia juga masih tinggi, bisa sinkron. Mereka tentu akan mencari mana yang lebih menguntungkan. Iya, kita harus tahu bahwa petani itu hanya untuk kebutuhan ekonomi yang
kebutuhan dia untuk tidak untuk memperkaya diri sendiri, tapi pemodal memberdaya para petani untuk mendapatkan keuntungan. Dan pemodal ini katakan sulit untuk ditangkap. Bagaimana memutus jaringan ini dan juga demand-nya? Ya, penegakan hukum harus keras. Anda melihat sekarang sudah keras belum penegakan Sudah hukum? mulai saat ini. Jalur-jalurnya mereka kemudian setelah dipres, keringkan dan segala macam mereka dikirim ke berbagai titik lainnya atau bahkan mungkin keluar Pulau Sumatera. Anda katakan tadi kok ada di Bali gitu ya. Berarti kan perjalanannya jauh sekali. Ini seperti apa dan mengapa tidak terpantau oleh aparat? Selama penyelidikan dan penyidikan yang kita temukan adalah jalur darat. Memakai truk, memakai bak-bak truk dan sebagainya. Jarang ada lewat laut. Kalau lewat laut itu biasanya di daerah itu hanya melewati saja, tapi kemudian kembali ke darat. Yang paling aneh di sini menimbulkan pertanyaan adalah jalur itu dilewati tempat pos-pos petugas. Tentunya petugas harus tahu di pos-pos itu. Yang menjadi pertanyaan kita, masa tidak tahu? Ya lolos. Ini sampai sekarang menjadi pertanyaan para pemimpin kita. Sepanjang ratusan kilometer melewati ratusan pos, itu tanggung jawab kita bersemua. Nanti dulu jangan bilang tanggung jawab kita semua, aparat aja kemudian tidak bisa mengendus, gimana masyarakat. Termasuk aparat juga. Mengapa kemudian aparat tidak bisa mengendus? Ada kong kali kongka, ada setoran lah minimal di jalan dan lain-lain, atau bagian justru dari mengamankan? Mungkin juga backing. Ya, kalau memang itu perbuatan oknum, mungkin juga iya. Karena apa? Backing oknum adalah salah satu indikator maraknya peredaran gelap narkotika. Para sindikat itu senang sekali berlindung di bawah naungan para orang-orang yang terlatih dan bersenjata. Ini bikin rumitnya peredaran gelap terendus narkotika. Nggak sih backing ini? Mampu dikenali? Harusnya terendus. Tidak ada pilihan lain. Harus terendus. Kita mempunyai kemampuan taktis dan teknis. Berarti ada pertanyaan di situ, apakah itu backing mendiamkan, aparat mendiamkan, atau masyarakat yang juga mendiamkan ada di situ. Kalau misalnya bicara soal baru Aceh, di daerah-daerah lain ada yang kemudian penanamannya kalau daerah yang terpantau, biasanya itu di tempat-tempat ketinggian antara sekitar 300 sampai ke atas, di atas permukaan laut. Daerah dingin, seperti di daerah Mandailing, Aceh tadi udah semua ada ya. Kemudian di daerah Bengkulu, saya langsung pernah turun di situ. Kemudian di daerah Cikajang, di daerah Garut juga ada di situ. Kapan hari ada di daerah Purwokerto, tapi keburu ketahuan karena menyemai mereka. Pak, saya tahu Anda tidak suka membahas soal angka, tapi saya cuma tanya, berarti harga dari ganja-ganja yang tadi kita bicarakan, terutama ekor tupai itu mahal? Nggak menyebut angka nih Pak, tapi berarti mahal, signifikan. Ya, memang ekotupel itu adalah yang agak mahal. Jadi gini, dari ladang sampai ke pinggir ladang itu harganya segitu. Kemudian naik berapa kali lipat gitu deh kalau Anda nggak mau nyebutin angka. Sampai keluar nambah lagi misalnya 200.000. Kemudian agak jauh lagi nambah lagi sampai ke Jakarta itu lebih mahal lagi. Berapa kali lipat bisa sampai Jakarta? Sampai Jakarta itu sekitar 4 sampai 5 kali lipat. Oke. Kalau 500 itu berubah menjadi sekitar 2,5. Oke, kurang lebih gambarannya adalah nih harga ganja dari hulu ke hilir kita punya per kilogram. Naik lagi. Naik lagi. Ya. Dari Medan, kalau ini Medan Jakarta udah betul. Benar, Jakarta kemudian Jakarta harganya sampai sekian. Kelebihan dikit, kurang dikit aja. Kurang dikit apa lebih dikit Pak? Itu beda loh. Kurang dikit. Kurang dikit. Oke. Pak Slamet, banyak orang yang mungkin meremehkan efek dari ganja. Banyak orang yang sadar efeknya ini ternyata cukup Kalau berbahaya. boleh saya baca, gangguan psikis berakibat menurunnya kemampuan berpikir, membaca, berbicara, berhitung, bergaul, kecenderungan menghindari kesulitan, dan menganggap ringan persoalan. Ini kalau orang-orang Indonesia pengguna ganja seperti ini, bagaimana seorang pemimpin wilayah, pemimpin daerah, kalau orang kecanduan ganja atau sabu melihat berkas seperti ini tidak bakal dibaca. Jadi kalau misalnya pimpinan daerah menggunakan narkotika melihat berkas, tentu ini ada hubungan dengan perilaku yang korup. Negara akan rugi berkali-kali lipat. Banyakkah pejabat daerah, pejabat negara yang continue menggunakan ganja? Kalau BNN ngomong begini, tentu banyak yang panas dingin.
Iya. Banyak dong. Sekarang SMS begitu ada satu kejadian, SMS yang mengindikasikan seorang pejabat AE sampai dengan detail waktunya, jam-jamnya masuk ke BNN. Oke, kita tunggu aksi pemberantasan narkoba pasti. dari BNN selanjutnya. Terima kasih Pak Selamat Pribadi atas waktunya. Pemirsa, faktor uang selalu menjadi alasan dibalik pengadaan tanaman ganja. Harga jual yang tinggi membuat sebagian masyarakat dibutakan, tidak peduli dengan akibat yang ditimbulkan barang haram ini. Kami hadirkan fakta-faktanya di NSI sesaat lagi. Memang ini menyangkut masalah budaya ya. Di Aceh itu memang tanah di samping tanahnya subur, ya kan. Kemudian di sana juga masyarakat tanda kutip ya, ini memang banyak yang menanam pohon ganja ini dan mereka merasa diuntungkan. Dan memang sudah dilakukan program untuk bagaimana merubah budaya ini supaya tidak dilakukan penanaman ganja tapi tanaman lain yang lebih bermanfaat. Ya orang-orang sekitar, orang-orang yang memesan, kadang-kadang ya bermacam-macam ya, kasus-kasus yang kita tangani itu pemodalnya juga ada yang dari Jakarta, ada yang dari Sukabumi, ada juga dari tempat lain. Ya tidak hanya itu, saya sebelumnya pernah juga menangkap di mana pembelinya kita tangkap, pemesannya kita tangkap, ya kan? Pengepulnya kita tangkap, dan mereka memang memanfaatkan masyarakat, ya kan, beli ya ladang, belinya di ladang, mereka juga berusaha untuk panen sendiri, mereka ngeringkan, ngepak, kemudian dikirim. Ya itu tadi, kalau belinya di sana murah, beli dijual di Jakarta mahal, itu bisa 3-4 kali lipat. Itu aja. Jadi memang yang diuntungkan memang para pengedar. Tidak demikian ya. Artinya jalur ini memang jalur gelap. Jadi aparat tidak akan bisa mendeteksi, ya, tidak mudah mendeteksi. Ya, gitu. Oleh karena itu perlu informasi, ya, perlu teknologi intelijen yang kuat untuk bisa menangkap ini. Kadang-kadang, ya kan, mereka mengkamuflasenya sangat rapi di depan mata aparatur juga nggak akan kelihatan. Ya, jangan dikira peredaran gelap narkotika itu bisa kasat mata, bisa deteksi. Masyarakat juga nggak tahu, polisi juga nggak tahu. Kecuali ya kita menggunakan teknologi intelijen yang bagus, human teknologi yang bagus, nah baru bisa tahu. Tiga besar ya peredaran narkoba di Indonesia itu. Yang pertama diduduki oleh syabu, amfetamin, stimulan, ya kan. Yang kedua didominasi oleh ekstasi, yang ketiga ganja. Ini tiga besar jenis narkotika yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan 5 juta orang itu komposisinya seperti itu. Dan ini merupakan warning bagi kita semua agar masyarakat mewaspadai terhadap tiga jenis narkotika ini, sabu, ekstasi, dan ganja. Ini yang paling banyak. Upaya memberantas tanaman ganja kerap kali harus berbenturan dengan banyak faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat tanaman ganja dianggap sebagai solusi dan andalan mata pencaharian warga lokal. Keterbatasan pilihan dan rendahnya daya saing ekonomi kerap menjadi alasan warga melirik ganja sebagai jalan pintas menyambung hidup. Sejak digolongkan sebagai bagian dari narkotika, tanaman ganja menjadi tanaman bernilai ekonomi tinggi. Nilai inilah yang menarik berbagai kalangan untuk berbisnis tanaman ganja. Bayangkan saja, seorang mantan penanam ganja mengaku bisa memperoleh Rp900.000 per kilogram. Belum lagi jika menghitung ke tingkat pengecer. Harganya pun pasti akan melambung jauh. Kadang-kadang kalau setengah hektar dapat untung kira-kira ukuran 20 juta. 20 juta bersih itu? Bersih. Abang jual berapa kalau per batang? Itu nggak pernah jual. Ada orang ngambil? Enggak, maksudnya nggak pernah saya jual. Karena gini, dulu tokinya susah carinya. Nggak ada pembeli. Nggak ada pembeli. Tapi dikirakan uang tadi berkisar dengan 20 juta ada.
Antara 20 juta ada. Tapi nggak pernah jual sama Nggak pernah jual. Dengar-dengar orang jual. Kayak gitu. Oh, gitu. Kita tahun jual 98 dulu itu, itu 98 itu angka 900 dalam tebal beli. 900 900 makanya aku ikutan. satu batang atau? 1 kilo. 98 itu mahal, tapi tahun 2000 itu nggak mahal lagi. 5.000 nggak dibeli. 5.000 nggak dibeli. Nah, udah semuanya kita tanam. Kalau kawan-kawan abang berarti Sama sempat juga nih laku ya? semua nih. Lu sempat laku Ya, banyak ya? ya. Tahun 900 ribu. 9 itu ada satu orang kan bahaya sekali. 900 ribu per 1 kilo Ya. kali 3,5 hektar. Ya. Itu berapa kilo tuh bang? Ada 50 kilo udah badan satu 50 kilo. satu orang juga. Satu orang. Ya, Dapat 150 kilo satu orang. 150 kilo. 150 kilo? 50. 50. Ya. Itu tahun 2000 itu udah banjir nggak bisa lagi, makanya alih posisi orangnya. Berbagai kalangan menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal menjadi salah satu alasan sulitnya memberantas ladang ganja di Aceh. Selama pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal, maka tanaman ganja akan selalu dipandang sebagai solusi untuk mencari penghidupan. Ini kan mereka yang terlepas dari pendidikan, yang terisolir, kemudian yang frustasi, kemudian tingkat kesempatan kerja sangat tidak mungkin. Jadi larinya udah pasti kemari. Artinya dalam hal ini bukan orang Aceh pun dekat semua dengan ini. Kebudayaan Aceh sekarang ini apakah harus seperti ini? Tidak. Ini kan segelintir dari kelompok orang aja. Dan pemuda-pemuda sekarang pun, generasi sekarang kalau banyak kesempatan kerja yang lain, banyak solusi, ada solusi-solusi dari pemerintah lain, mungkin tidak mau menanam ganja ini. Karena risikonya sangat besar, tidak mau. Ini kan pelarian karena frustasi, itu aja. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua 1 dari Granat, Irjen Pol Purnawirawan Tommy Jakobus. Pak Tommy, selamat malam. Malam. Tanggapan Anda melihat ini tadi ada pemusnahan, ada operasi bersinar yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, memang cara pemusnahan ganja yang sering dilakukan ini memang perlu dievaluasi. Kenapa? Bukan itu sudah cara yang tepat? Apakah sudah dibakar ini menjamin tidak akan tumbuh kembali? Apakah akar-akarnya ikut terbakar? Nah, ini yang harus dievaluasi. Mungkin ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan, apa kerjasama dengan IPB untuk menyelidiki kira-kira sebaiknya bagaimana pemusnahan ganja ini supaya tidak tumbuh lagi. Lalu bagaimana pengawasan dari aparat keamanan ketika kemudian tempat yang dulu menjadi tempat sudah pemusnahan ganja menjadi ladang kembali? Sekira setelah dibakar tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Ya itu fakta di lapangan seperti itu. Bagaimana Anda melihat ganja sebagai narkoba yang saat ini ternyata sangat diminati terutama untuk para pemula? Ganja ini dia mengandung ada satu zat yang namanya tetrahidrocannabinol. Ya, itu apabila itu kita masuk ke dalam tubuh kita, pertama dia akan merusak susunan saraf. Nah, itu mengakibatkan perubahan persepsi kita terhadap misalnya disorientasi, jarak 10 meter dia pikir 1. Nah, kita ingat kejadian di Patung Tani, seorang wanita yang menabrak itu kemungkinan besar terjadi disorientasi jarak, dipikirnya masih jauh. Demikian juga yang kita khawatirkan apabila ini terjadi lagi, para pilot itu yang mengendarai pesawat itu, kalau dia lihat, oh kita mendarat, landasan sudah dekat, padahal masih jauh. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi terjadi disorientasi, persepsi terhadap jarak. Malam bisa juga dikatakan siang. Nah, sampai sejauh itu. Kebanyakan orang kan mengunderestimate dari efek dari ganja, merasa bahwa ganja mungkin adalah narkoba yang paling aman dikonsumsi. Saya kira tidak. Efek, makanya negara kita tetap mencantumkan ganja itu dalam golongan 1. Karena menyadari begitu bahayanya ganja itu. Secara fisik, kita minum, pertama denyut jantung kita tuh berdetak 50% lebih cepat. Kemudian mata merah, itu karena pembuluh darah yang ada di dalam mata kita membesar. Air liur kita kering, mulut kering, karena tetrahidrocannabinol ini dia mempengaruhi proses pembuatan air liur. Sebelum itu secara fisik sudah saya jelaskan tadi. Menutup peredaran ini agak sulit, kenapa? Ya, karena tidak ada peran masyarakat. Masyarakat juga kadang-kadang takut.
Jujur saja di dalam dialog kami dengan masyarakat di kampung itu, banyak hal yang terungkap. Pak, bagaimana kami bisa memberantas atau siapa yang menjamin keselamatan kami kalau kami berhadapan dengan mereka? Sulit nggak mengendus aparat yang Anda katakan membackingi dan segala macam? Tidak sulit. Nggak sulit. Harusnya atasan mereka tahu. Seharusnya mereka tahu. Untuk Aceh sendiri apa menurut Anda kita konversi dari hasil tanaman yang lebih menguntungkan dan mampu menjamin kesejahteraan daripada petani di luar ganja? Ya, memang ini seperti dikatakan tadi oleh BNN, Alternative Development ini tidak bisa diselesaikan oleh BNN sendiri. Pemerintah daerah, instansi-instansi pemerintah, baik secara teknis, pertanian, itu harus satu. Seperti contoh saya tadi, di Papua, ditanam sayur-sayur, tapi ada perusahaan yang menampung hasil produk-produk masyarakat ini, sehingga bagi mereka ada keuntungan. Dan juga ada jaminan bahwa hasil tanaman mereka akan kembali menjadi rupiah untuk mereka. Selama alternatif development tidak memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat itu, ini akan berulang-ulang terus. Jadi mohon perintah Presiden bahwa setiap instansi ini bersinergi itu harus dilakukan. Soal gerakan melegalisasi ganja. Kami Granat yang paling keras menentang. Kami tahu ada sekelompok masyarakat yang mencoba melegalisasi. Dengan argumentasi yang tadi Dengan kita bahas. argumentasi. Tapi mereka melihat ganja ini sepotong-sepotong. Bahwa ini katanya ada yang mengatakan akarnya bisa digunakan untuk diabetes. Ya, obat dan kemudian ada untuk menghilangkan rasa sakit. Itu sepotong-sepotong. Tapi mereka tidak melihat secara keseluruhan. Jadi kami tetap keras menolak itu. Oke, kita tunggu sinergi dari lembaga terkait untuk pemberantasan narkoba di negara ini. Terima kasih banyak.